Halo, bertemu kembali dengan channel saya Monkey the Guard. Pada kali ini, admin akan membahas tentang Yamato membuka Wano. Pada postingan sebelumnya, admin membahas tentang Yamato Son of Kaido. Dan dari postingan tersebut ada beberapa hal yang teori admin benar. Yamato memang benar pernah bertemu dengan Ace, dan dia juga ternyata penggemar daripada Oden ini. Tetapi yang menariknya ternyata Yamato itu bukan anak laki-laki dari Kaido, ternyata adalah anak perempuan. Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa Yamato adalah penggemar daripada Oden. Dia melihat saat Oden dieksekusi dan dia nggak setuju dengan hal tersebut. Maka daripada itu, dia lebih tertarik dengan jalan hidup Oden. Dia pernah berkata ingin menjadi Kozuki Oden di depan ayahnya. Langsung apa saudara? Dihajar habis-habisan. Suatu hari saat kematian Oden, Yamato menemukan buku jurnal Oden. Buku yang dianggapnya kitab suci oleh Yamato ini geleng-geleng. Dari buku inilah dia bercita-cita meneruskan keinginan Oden untuk membuka Wano. Yang perlu kita ketahui, catatan Oden berisi tentang mengapa Wano tertutup dan mengapa Oden ingin membukanya kembali. Hal ini berhubungan dengan Joy Boy, arti nama D, dan One Piece saat perjalanannya ke Locktail. Dalam chapter 983, kita mengetahui Yamato ingin menunggu tokoh bernama Luffy ini. Apakah Yamato hanya ingin menunggu sosok yang kuat untuk membantunya mengalahkan ayahnya? Tentu tidak hanya sekedar itu, tetapi dia menunggu seseorang yang ditunggu-tunggu oleh Roger dan Oden. Pada chapter 968, Oden mengatakan bahwa Joy Boy akan muncul kembali dan dia akan datang ke Wano juga. Hal ini menarik sekali. Oden menunggu kembalinya Joy Boy, dan dikarenakan catatan Oden, Yamato menunggu Luffy. Hal ini menurut Mimin meyakinkan bahwa Luffy adalah Joy Boy. Joy Boy sendiri adalah orang yang diceritakan di Road Poneglyph sampai ke Locktail. Dia hidup sekitar masa 900 tahun yang lalu, jadi dia hidup di zaman abad kekosongan, zaman Ancient Kingdom. Zaman terjadinya perang besar antara pendirinya Tenryubito dengan kerajaan Ancient Kingdom, yang kemungkinan besar pemimpinnya adalah klan D atau Joy Boy. Menurut Mimin sendiri, Joy Boy itu bukanlah sebuah nama, tetapi hanya sebutan. Joy Boy berjanji akan membawa ras manusia ikan ke daratan dengan kapal Noah, dengan dibantunya Ratu Lautan Poseidon. Janji ini tidak sanggup ditepati dengan menuliskannya permintaan di Poneglyph dalam kerajaan Ryukyu. Dan saat Roger sampai ke Locktail, di situ tertulis Poneglyph tentang Joy Boy kembali, tentang abad kekosongan dan One Piece itu sendiri. Batu Poneglyph disebarkan oleh pengrajin Wano, khususnya klan Kozuki. Tentu Joy Boy pernah lewat ke Wano dan mengenal klan Kozuki ini. Dan dia sengaja menyebarkan batu Poneglyph ini ke segala tempat untuk mengabadikan sejarah yang sengaja ditutup-tutupi pemerintah dunia. Dari sini kita melihat bahwa Joy Boy sendiri adalah orang yang pernah berkeliling ke Grand Line sampai menaruh harta karunnya di Locktail. Harta karunnya sendiri adalah harta karun yang dicari oleh banyak sekali bajak laut pada masa kini, yaitu One Piece. Menurut Mimin, harta karun One Piece ini sendiri bukanlah berbentuk harta, tetapi seperti namanya, yaitu satu kedamaian. Joy Boy sendiri menginginkan kedamaian itu, tetapi tampaknya dia tidak mampu menciptakannya saat itu. Maka dia menaruh hartanya di pulau terakhir Grand Line, agar suatu saat seseorang Joy Boy lahir kembali, dan menggunakan harta One Piece ini untuk menciptakan satu kedamaian ini. Mengapa Mimin mengatakan Joy Boy adalah orang yang menginginkan kedamaian, yaitu saat dia di Pulau Ryukyu, dia adalah orang yang menentang diskriminasi perbedaan antara berbagai ras manusia. Contohnya ras manusia ikan yang dilakukan oleh berbagai pihak, terutama musuhnya pemerintah dunia. Maka itu, dia berjanji akan membuka batasan antara manusia ikan dan manusia biasa.
Tetapi janjinya ini tidak terpenuhi karena terjadi suatu hal dalam perjalanannya. Saat Roger menemukan One Piece, sayang One Piece sendiri tidak bisa diwujudkan oleh Roger karena waktunya tidak tepat. Waktunya adalah saat pertemuan kedua pemimpin bersamaan di Locktail ini. Dia akan membuat perubahan besar yang menggemparkan. Pemimpin yang satunya menurut Sea King adalah Poseidon, yang seorang putri duyung. Sedangkan Poseidon baru lahir 10 tahun lagi. Menurut Sea King juga, pertemuan kedua pemimpin ini saat Poseidon berumur 15 tahun. Jadi, waktunya adalah 25 tahun setelah Roger berhasil menemukan One Piece ini. Dan menurut Shirohige pula, saat perang Marineford, yang akan menemukan One Piece ini adalah salah satu dari klan D. Ada suatu hal yang menarik dari Gold Roger ini. Roger mempunyai anak bernama Ace. Dan dia baru memiliki anak itu ketika berumur 53 tahun. Umur 50 tahunan adalah umur yang sudah tua untuk berumah tangga dan memiliki keturunan. Setelah menemukan Locktail karena dia tidak bisa melaksanakan One Piece, maka dari itu dia pernah berkata kepada Rayleigh yang akan menemukan One Piece adalah anaknya Ace. Maka dari itu dia baru memulai memiliki keturunan setelah selesai berlayar. Karena dia mengharapkan keturunannya lah yang akan menemukan One Piece. Ingat, syarat pertama yang harus terpenuhi menemukan One Piece adalah dia klan dari D. Tetapi takdir berkata lain, Ace harus mati di tangan Akainu. Dan yang kedua yang menarik daripada Roger ini, dia memakai topi jerami. Topi jerami yang dipakai oleh Luffy ini awal mulanya adalah milik daripada Roger. Dan topi jerami yang pernah dipakai Roger ini adalah topi jerami versi kecil yang terdapat di Mario Joa. Lantas apa hubungannya topi ini dengan topi jerami yang terdapat di Mario Joa? Tetapi yang harus kalian ingat bahwa pernah Tenryubito itu bertempur dengan suatu kerajaan besar bernama Ancient Kingdom. Yang pemimpinnya adalah klan D atau bisa disebut Joy Boy ini. Jadi bisa jadi topi jerami yang di Marijoa tersebut awal mulanya adalah milik daripada klan D ini. Saat pertama kali diperlihatkan oleh Roger memakai topi jerami ini adalah saat bertemu dengan Rayleigh. Entah dari mana Roger mendapatkannya. Menurut Mimin, dia mendapatkannya karena dia adalah keturunan daripada klan D. Jadi topi tersebut diberikan turun-temurun. Alasan Roger menjadi bajak laut pun masih misteri, sebab setelah menemukan One Piece sendiri, Roger tidak berhasrat menjadi bajak laut lagi dengan membubarkan krunya, seolah-olah tujuannya sudah tercapai. Menurut Mimin sendiri, dia menjadi bajak laut pasti berhubungan dengan topi jerami ini. Karena topi ini adalah sejarah dari klan D sendiri. Untuk mengerti sejarah klan D, mereka harus mengarungi lautan ini. Tetapi saat menemukan One Piece, ternyata waktunya Roger tidak tepat. Mereka harus menunggu 25 tahun lagi. Maka dari itu, dia menitipkan topi tersebut ke anak buahnya yang memungkinkan memiliki semangat dari Roger ini. Menurut Roger, yang pasti memiliki semangat dan melaksanakan One Piece sendiri adalah anaknya. Tetapi menurut Shanks yang juga memiliki semangat seperti kaptennya sendiri ini, yang layak memakai topi tersebut adalah Monkey D. Luffy. Mimin menduga bahwa Luffy ini adalah Joy Boy itu sendiri, yang diramalkan oleh banyak orang. Alasan mengapa Luffy adalah Joy Boy menurut Mimin yaitu yang pertama, Luffy berasal dari klan D. Dan dia adalah orang yang terang-terangan menentang pemerintah dunia. Dia pernah bertemu dengan Shirahoshi atau Ratu Duyung dan berjanji membebaskan pembatasan manusia ikan dan manusia biasa yang tidak ditepati oleh Joy Boy sebelumnya. Waktu pertemuan Luffy dengan Shirahoshi bertepatan dengan ramalan Sea King, yaitu 25 tahun setelah Roger menemukan One Piece. Dia datang ke Wano untuk menumbangkan Yonko Kaido secara bersamaan waktunya dengan keinginan Oden membuka Wano ini.
Dia memiliki semangat dari Roger ini, yaitu semangat untuk menjadi Raja Bajak Laut atau penguasa lautan. Dan alasan terakhir menurut Mimin yang membuat Mimin menjadi yakin yaitu satu hal yang diinginkan oleh Joy Boy adalah kedamaian. Dan menurut Mihawk, kekuatan yang dimiliki Luffy yang paling menakutkan di lautan ini adalah menjadikan satu persatu menjadi temannya. Luffy adalah salah satu orang yang mengalahkan musuhnya dengan tidak membunuhnya. Bahkan bisa menjadi teman atau sekutunya, seperti Mr. Tree, Mr. Two, ataupun Crocodile. Syarat kedamaian adalah tidak terjadi permusuhan antara satu dengan lainnya. Syarat ini menurut admin hanya bisa dilakukan oleh Mugiwara no Luffy. Jadi menurut kalian, apakah Luffy adalah orang yang benar ditunggu oleh Yamato ini? Demikianlah pembahasan pada kali ini. Mohon like, komen, maupun subscribe di bawah ini supaya mendapatkan info penting selanjutnya.